Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai analisis data perekonomian Indonesia, khususnya mengenai kondisi PDB tahun 2021, perkembangan nilai kurs, serta inflasi IHK. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada periode tersebut, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas pihak-pihak yang memiliki peran dalam kebijakan ekonomi nasional. Dalam menjalankan perekonomian suatu negara, tentu pemerintah tidak bekerja sendiri. Ada beberapa lembaga yang memiliki tugas dan peran masing-masing dalam menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil. Nah, pada slide ini terdapat 3 pihak utama, yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta mengendalikan inflasi dan suku bunga. Dan untuk Kementerian Keuangan, yaitu menjalankan kebijakan fiskal atau menyusun APBN, serta mengatur pajak belanja dan juga utang negara. Sementara KSSK mengordinasikan kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai kondisi dan kinerja PDB Indonesia pada triwulan pertama tahun 2021. Kalau kita melihat perkembangannya dari triwulan sebelumnya, ekonomi Indonesia memang masih mengalami kontraksi. Namun, yang menarik adalah kontraksi tersebut secara bertahap semakin membaik. Jadi, meskipun kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih, data ini menunjukkan adanya tanda-tanda atau titik balik menuju pemulihan ekonomi. PDB triwulan 2 tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar min 5,32%, kemudian membaik menjadi min 3,49% pada triwulan ketiga, dan min 2,9% pada triwulan keempat, dan pada triwulan 1 tahun 2021 menjadi min 0,74%, yang artinya kontraksi semakin mengecil dan menuju tren perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, setelah melihat kondisi PDB, sekarang kita masuk ke faktor yang turut memengaruhi pemulihan ekonomi, yaitu stabilitas nilai tukar dan juga inflasi. Keduanya memiliki hubungan dengan aktivitas ekonomi. Nilai tukar yang stabil dapat membantu kegiatan perdagangan internasional, sedangkan inflasi yang terkendali dapat menjaga daya beli masyarakat. Lalu, bagaimana pengaruh terhadap PDB? Kita lihat dari beberapa komponen berikut. Pada sektor eksternal, ekspor tumbuh menjadi 6,74%, dan impor membaik sebesar 5,27% secara tahunan. Sementara itu, inflasi IHK April tahun 2021 berada pada 1,42% secara tahunan. Inflasi ini yang rendah dan terkendali membantu menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat. Selanjutnya, kita melihat beberapa komponen lain yang berhubungan dengan PDB, yaitu konsumsi pemerintah, investasi, dan konsumsi rumah tangga. Di tengah kondisi pandemi, peran pemerintah menjadi cukup penting melalui stimulus fiskal. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana investasi dan konsumsi rumah tangga mengalami perkembangan pada periode tersebut. Konsumsi pemerintah meningkat sebesar 2,90% secara tahunan karena adanya peningkatan belanja melalui stimulus fiskal. Investasi atau PMTB mengalami perbaikan dengan kontraksi yang berkurang menjadi min 0,23%. Sementara konsumsi rumah tangga masih berkontraksi sebesar min 2,23% akibat dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, kita melihat dari sisi lapangan usaha. Meskipun pandemi memberikan tekanan terhadap banyak sektor ekonomi,
Ternyata ada beberapa sektor yang justru mengalami pertumbuhan karena adanya perubahan aktivitas dan juga kebutuhan masyarakat selama pandemi. Pertama, pada sektor informasi dan komunikasi meningkat karena adanya aktivitas online, bekerja dari rumah atau WFH, serta pembelajaran daring. Lalu, pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, serta limbah dan juga daur ulang meningkat karena kebutuhan sanitasi dan juga kebersihan. Dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga meningkat karena tingginya kebutuhan layanan kesehatan selama pandemi. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai stabilitas nilai rupiah. Nilai tukar merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian, karena perubahan nilai rupiah dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan maupun kondisi ekonomi secara keseluruhan. Nilai tukar rupiah berada di sekitar 14.530 per USD dan mengalami tekanan secara month-to-month. Sementara itu, yield SBN 10 tahun sebesar 6,39% menunjukkan meningkatnya kembali minat investor domestik. DXY menurun sehingga tekanan terhadap rupiah lebih rendah, dan yield US Treasury 10 tahun turun menjadi 1,619%, yang membantu merendahkan tekanan arus modal keluar dari negara yang berkembang. Selanjutnya, kita melihat kondisi aliran modal asing dan juga profil CDS Indonesia. Pada periode 5 sampai 8 April 2021, transaksi non-residen mencatat beli neto sebesar 2,34 triliun. Pada surat berharga negara atau SBN terdapat aliran dana masuk dengan beli neto 4,15 triliun. Sedangkan pasar saham masih mencatat jual neto 1,81 triliun. Premi CDS 5 tahun yang tercantum juga menunjukkan perubahan dari 82,73 bps pada 2 April menjadi 82,7 bps pada 8 April 2021. Selanjutnya, inflasi IHK April 2021. Pertama, inflasi bulanan. Inflasi IHK meningkat tipis dari 0,68% pada April 2021, menunjukkan pemulihan bertahap pada daya beli masyarakat. Yang kedua, inflasi IHK April 2021 0,13%. Inflasi pada triwulan kedua tahun 2021 cenderung meningkat dari 1,37% menjadi 1,42%, menandakan adanya pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatnya permintaan masyarakat. Nah, setelah mengetahui angka inflasinya, sekarang kita bisa melihat lebih jauh apa saja komponen yang memberikan kontribusi terhadap inflasi tersebut. Jadi, inflasi tidak muncul begitu saja, tetapi dapat dipengaruhi oleh perubahan harga dari berbagai kelompok komoditas. Komponen penyumbang inflasi IHK mencantumkan inflasi inti sebesar 0,14% month to month, volatile food sebesar 0,15%, dan administrasi price sebesar 0,11%. Pada volatile food, terdapat pengaruh masa panen yang menyebabkan deflasi pada beberapa komoditas seperti cabai rawit, telur, dan juga beras. Sementara itu, pada administrasi price dipengaruhi antara lain oleh kenaikan tarif cukai, hasil tembakau, dan juga inflasi bahan bakar rumah tangga. Pada slide ini kita akan melihat bagaimana perubahan kurs dan juga inflasi tersebut dapat ditransmisikan atau mempengaruhi kinerja PDB. Pergerakan kurs dan juga inflasi mempengaruhi kinerja PDB triwulan 1 tahun 2021. Depresiasi rupiah, melemahnya rupiah ke 14.530 per USD, meningkatnya harga produk impor dan juga biaya bahan baku, sehingga dapat menghambat investasi. Yang kedua, inflasi rendah 1,42%. Inflasi yang terkendali menjaga kestabilan harga, kebutuhan pokok, dan membantu menjaga daya beli masyarakat.
Baik, itu tadi pemaparan saya mengenai analisis data perekonomian Indonesia, mulai dari kondisi PDB, perkembangan nilai tukar rupiah, inflasi IHK, hingga hubungan antara kurs dan juga inflasi terhadap PDB. Dari pembahasan tersebut, dapat kita lihat bahwa meskipun perekonomian Indonesia pada saat itu masih mengalami kontraksi, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan adanya proses pemulihan secara bertahap. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.